Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Yuliani dengan NIM 46125110. Perkenalkan, saya Muhammad Zair Salam dengan NIM 46125057. Perkenalkan, saya Nur Afni Syafina dengan NIM 46125019. Perkenalkan, nama saya Nur Adina Sesmita dengan NIM 46125063. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kewarganegaraan dari kelompok 5 kelas 1C D4 Akuntansi Manajerial PNUP. Hari ini kita bakal membedah topik yang sangat krusial buat masa depan kita, yaitu bela negara untuk kemakmuran bangsa. Tapi, kita akan bahas teori saja. Kita mau bedah kasus yang sempat hangat, yaitu dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Kasus ini terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo. Paket-paket proyek BTS 4G ini berada di wilayah terluar dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Banyak dari kita kalau dengar kata bela negara langsung mikir perang fisik atau wajib militer. Padahal di era digital seperti sekarang, ancaman terbesar justru datang dalam bentuk non-militer. Salah satu musuh paling nyata dan merusak dari dalam adalah korupsi. Nah, biar teman-teman punya bayangan, proyek BTS 4G ini sebenarnya punya tujuan yang mulia, yaitu memperluas jaringan internet sampai ke daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Pemerintah ingin ada pemerataan akses teknologi, tapi sayangnya di tengah jalan proyek ini malah dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum pada sidang perdana Johnny G. Plate di Pengadilan Tipikor. Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Plate juga disebut melakukan upaya memperkaya diri dengan nilai 17 miliar rupiah. Dan dampak sosialnya itu luar biasa luas asda. Gara-gara proyeknya terhambat, saudara-saudara kita di pedalaman tetap kesulitan mengakses internet. Efek dominonya kemana-mana, kesenjangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, sampai pelayanan publik yang tidak merata antar wilayah. Dalam perspektif kewarganegaraan, ini jelas menghambat tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, bisa dibilang korupsi adalah ancaman non-militer yang sifatnya sistematik. Dia tidak merusak pakai bom atau senjata, tapi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, merobek kepercayaan publik, dan melemahkan institusi pemerintahan kita. Siapa yang menggerakkan? Sampai hari ini kami sudah tahu penyelesaian BTS itu harus. Kalau berdasarkan analisis kami, ada beberapa faktor utama kenapa korupsi besar ini bisa terjadi. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan proyek. Penguasaan yang harusnya ketat dan berlapis dari internal maupun eksternal ternyata longgar, jadi membuka ruang penyimpanan. Selain pengawasan, ada juga penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat. Jabatan yang harusnya dipakai buat mengabdi dan menyejahterakan masyarakat malah diputar balik demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ini erat banget kaitannya dengan rendahnya integritas moral para pengolahnya. Nah, ada satu lagi nih yang tidak kalah penting. Menurut teman-teman, apa ya yang tidak kalah penting itu? Jadi, kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya penerapan good governance, informasi penggunaan dana publik itu tertutup. Kalau sistemnya tidak transparan, otomatis akuntabilitasnya itu akan hilang dan jadilah proyek publik tersebut rentan diselewengkan. Nah, kita sudah bahas masalah dan dampaknya. Sekarang dari kelompok 5 sendiri, punya rekomendasi solusi apa saja nih buat mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan? Solusi pertama jelas penguatan sistem pengawasan dan audit. Kita butuh auditor independen yang memeriksa proyek secara berkala dan objektif supaya penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Kedua, kita harus dorong transparansi anggaran berbasis digital.
Kalau datanya disajikan secara real time dan bisa diakses publik, ruang buat manipulasi pasti bakal makin sempit. Betul teman-teman, dan tentu saja harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Hukum harus memberi efek jerah yang nyata agar tidak ada lagi oknum yang berani menyentuh uang rakyat. Di samping hukum, kita juga butuh benteng internal, yaitu melalui penguatan pendidikan anti korupsi dan nilai-nilai bela negara sejak dini. Setuju banget nih, dan juga solusi kami adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Masyarakat juga pasif, kita semua harus menjadi pengawas sosial yang kritis, aktif memantau dan berani melaporkan kalau melihat ada kejanggalan dalam proyek pemerintah. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan tepat sasaran. Kesimpulannya, membela negara di era modern ini tidak melulu soal perang, menolak korupsi, menjaga integritas, dan mengawal uang rakyat agar sampai ke pelosok daerah demi kemakmuran bangsa, juga merupakan wujud nyata bela negara kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mari rekatkan barisan, jaga integritas, dan kawal kemakmuran bangsa. Terima kasih dari kami, Kelompok 5 Akuntansi Manajerial PNUP. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.